Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini apa kabar tadi? Oke, tadi pelajarannya apa? Ini membuat nota. Oke, hari ini adalah pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir konseling. Setelah kita melihat bersama bahwa beberapa pikiran yang sering muncul sebelumnya itu ternyata belum tentu benar. Sekarang coba Ki mengganti pikiran-pikiran tersebut dengan sesuatu yang lebih mendukung. Misalnya daripada berpikir Ki, saya pasti akan dianggap aneh, saya pasti akan dianggap so akrab. Bagaimana jika kita menggantinya dengan saya bisa menjadi diri sendiri dan orang lain mungkin akan menghargai itu. Bagaimana menurut Ta, apakah ini lebih masuk akal? Oke. Mari kita bayangkan skenario di mana kita ingin memulai percakapan dengan seseorang. Jika biasanya berpikir Ki, mereka mungkin tidak mau bicara sama saya. Coba ganti Ki dengan pikiran mereka mungkin tidak tertarik untuk mendengar apa yang saya katakan. Menurut Ta, apakah ini bisa membantu untuk lebih merasa percaya diri Ki? Oke. Jika kita mengganti keyakinan seperti orang lain pasti tidak menyukai saya diganti dengan pikiran orang lain mungkin saja menyukai saya jika mereka mengenal saya lebih baik. Bagaimana perasaan Ta? Apakah pikiran ini bisa kita bantu untuk lebih nyaman? Nah, tadi kemarin bicara Ki tentang pikiran seperti saya punya sesuatu yang berharga untuk dibagikan dalam percakapan. Apakah siap Ki coba pakai itu dalam situasi sosial berikutnya? Bagaimana jika kita membuat rencana kecil, misalnya mencoba Ki berbicara dengan satu teman baru minggu ini sambil membawa pikiran positif ini. Jika kita praktikkan keyakinan baru ini seperti saya bisa memulai percakapan dengan baik, apa yang kamu bayangkan yang akan terjadi? Jika ternyata hasilnya positif, bagaimana perasaanmu nanti? Tenang. Pengalaman seperti ini bisa kita bantu untuk memperkuat keyakinan Ta bahwa pikiran-pikiran itu benar-benar bekerja. Bagaimana menurut Ta jika kita terus mengganti pikiran negatif seperti saya tidak akan diterima diganti dengan pikiran positif seperti saya punya kesempatan untuk diterima? Apakah ini akan mengubah cara kamu melihat situasi sosial? Apakah merasa Ki lebih yakin untuk mengambil langkah ini? Setelah kita berhasil mengganti pikiran-pikiran yang tidak mendukung dengan yang lebih positif, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga keyakinan ini agar tetap kuat. Mungkin bisa Ki mengingat pengalaman-pengalaman positif yang sudah terjadi atau berbicara dengan seseorang yang mendukung Ki. Oke. Sekarang kita akan kembali mengulang proses berpikir rasional yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita ingin memastikan bahwa setiap kali kita merasa cemas atau takut dalam situasi sosial, bisa Ki lebih mudah mengenali apakah pikiran-pikiran tersebut benar-benar rasional atau hanya berdasarkan kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Misalnya kita sudah membahas tentang rasa takut bahwa orang lain mungkin nanggap Ki so akrab. Jika mau Ki mencoba berbicara dengan mereka, sekarang mari kita coba ingat kembali apakah
pernah ada di situasi di mana bicara Ki dengan seseorang dan mereka merespon dengan baik? Iya. Meriksa kembali pikiran-pikiran ini, kita bisa membantu mengubah cara pandang terhadap situasi sosial. Ini bukan berarti mengabaikan rasa cemas yang kita alami, tetapi lebih kepada mencoba menghadapinya dengan lebih positif. Jadi mari kita latihan untuk mengganti pikiran-pikiran negatif tersebut dengan sesuatu yang lebih mendukung dan realistis. Misalnya daripada berpikir Ki orang lain pasti tidak mau bicara dengan saya, ganti dengan coba Ki berpikir dengan mungkin mereka sedang mencari teman berbicara dan saya bisa jadi salah satu orang yang mereka harapkan. Setelah kita mengganti pikiran negatif ini, kita juga perlu menetapkan tujuan yang jelas dan masuk akal. Misalnya tujuan yang pertama bisa saja hanya mencoba berbicara dengan satu orang baru dalam seminggu, atau mungkin mulai menyapa teman-teman sepantaran yang sudah kita kenal, meskipun sebelumnya merasa ragu Ki. Dengan membuat tujuan yang lebih jelas dan spesifik, kita akan lebih mudah mengevaluasi apakah pikiran-pikiran negatif itu benar-benar membantu atau justru menghambat Ki. Misalnya setelah berhasil Ki bicara dengan satu orang, bisa Ki menetapkan tujuan baru seperti mengajak teman berbicara lebih lama atau berinteraksi dalam kelompok yang lebih besar. Contohnya kayak organisasi. Untuk menjaga keberhasilan ini, kita perlu melatih diri untuk mengenali dan mengganti pikiran negatif secara berkala. Setiap kali merasa cemas Ki atau takut, coba ingat kembali percakapan ini dan tanyakan pada diri kita sendiri, apakah pikiran saya sudah masuk akal, atau apakah ini benar-benar terjadi atau hanya khawatir yang belum tentu nyata. Ini adalah langkah penting untuk membangun pola pikir yang lebih sehat dan rasional. Dengan ini, kita akan semakin terbiasa dengan pola pikir baru, dan kita akan bisa lebih percaya diri dalam situasi sosial. Kita juga akan tahu kapan pikiran negatif itu muncul dan bagaimana cara menggantinya. Dan bagaimana cara menggantinya dengan pikiran yang lebih rasional atau positif dan mendukung kesejahteraan emosional kita. Oke, baik, kita sudah melalui beberapa tahap untuk memahami dan mengubah cara berpikir kamu tentang situasi sosial. Sekarang kita akan belajar teknik baru yang kamu gunakan setiap kali merasa cemas atau terjebak dalam pikiran negatif yang berlebihan. Teknik ini disebut talk stopping, yang akan membantu Ki untuk menghentikan pikiran-pikiran yang buat Ki merasa cemas atau khawatir berlebihan. Teknik ini adalah teknik yang cukup sederhana tetapi sangat efektif. Jadi saat merasa cemas Ki atau memiliki pikiran negatif seperti mereka pasti tidak mau berbicara dengan saya, atau saya pasti akan gagal jika mencoba berbicara dengan mereka. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mengatakan stop secara mental atau bahkan secara fisik, seperti dengan menyentuh tangan ke dada atau mengetuk meja. Ini akan menghentikan aliran pikiran negatif itu. Setelah kita katakan stop, kita akan mengganti pikiran negatif itu dengan sesuatu yang lebih positif dan rasional. Misalnya, jika berpikir Ki saya pasti akan ditolak, bisa Ki ganti dengan saya akan mencoba berbicara dan melihat apa yang terjadi. Mungkin mereka juga ingin berbicara. Ini akan bantu mengalihkan fokusmu dari rasa takut atau khawatir yang terjadi
khawatir yang menjadi lebih positif dan realistis. Mari kita coba latihan sekarang. Coba tutup mata Kak, dan bayangkan berada di situasi di mana kita ingin berbicara dengan teman-teman yang belum terlalu kita kenal, tapi mungkin mulai merasa cemas dan berpikir, mereka pasti tidak mau berbicara dengan saya. Sekarang coba hentikan pikiran itu dengan mengatakan stop dalam pikiran tak. Dan ganti pikiran positif yang lebih rasional, seperti mungkin mereka akan senang berbicara dengan saya. Saya bisa mulai dengan menyapa terlebih dahulu. Bisa? Bisa. Oke, buka mata Kak. Oke, teknik ini akan membantu untuk lebih siap menghadapi interaksi sosial dengan cara yang lebih rasional dan tidak menakutkan. Ingatlah, bisa lakukan ini secara perlahan dan terus berlatih. Setiap kali setiap kali kita mengaplikasikan teknik ini, kita akan merasa semakin percaya diri dan tenang dalam situasi sosial. Oke, kita sudah hampir di sesi konseling hari ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan tentang durasi waktu yang telah kita tentukan. Kita sudah menghabiskan waktu untuk membahas berbagai hal, dan saya senang melihat kita berkembang. Sebelum kita selesai, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Jadi pastikan kamu masih merasa cukup nyaman untuk berbicara. Sekarang saya ingin mendengarkan dari kamu. Sejak kita mulai sesi konseling ini, apakah kamu merasa ada perubahan dalam pola pikir atau perilaku sosialmu? Apakah merasa lebih percaya diri saat berinteraksi dengan teman-teman atau situasi sosialnya? Lebih merasa percaya diri? Oke. Saya ingin memberikan apresiasi untuk usaha dan perkembangan yang sudah kamu capai. Misalnya, saya melihat kita sudah lebih berani memulai percakapan dengan teman-teman di sekolah tak, bahkan ketika merasa cemas. Selain itu, kita juga sudah mulai berhasil menghentikan pikiran negatif yang muncul ketika berhadapan dengan situasi itu. Itu adalah langkah besar dan saya bangga dengan kemajuan yang sudah kita capai. Saya ingin menutup sesi ini dengan memberi dorongan semangat untuk kita. Teruslah berusaha dan percayalah bahwa kita bisa mengatasi kecemasan sosial ini. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi kita sudah menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa. Jadi teruslah melangkah maju dengan penuh keyakinan. Saya berharap kita bisa terus meningkatkan keterampilan sosial tak, bukan hanya di sesi konseling ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita merasa semakin percaya diri dalam berinteraksi dan jangan ragu untuk berbicara atau berinteraksi, karena kita pasti punya kemampuan untuk membangun hubungan yang lebih sehat dan positif. Oke, karena waktu sesi konseling tak sudah habis, terima kasih karena sudah mau terbuka dan jujur selama sesi konseling ini berlangsung. Maaf Nade karena kalau ada salah kata. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.